Namaku Arini. Aku adalah seorang wanita biasa dengan kehidupan yang sederhana. Aku menikah dengan lelaki yang dulu kuanggap anugerah terbesar dalam hidupku, Bima. Ia bukan pria kaya, bukan juga lelaki tampan seperti di sinetron-sinetron, tapi ia memiliki sikap yang selama ini kuimpikan dari seorang suami, perhatian, penuh tanggung jawab, dan punya tutur kata yang menenangkan hati. Di mataku, Bima adalah rumah, tempat pulang setelah lelah menjalani hari. Pernikahan kami sudah berjalan hampir 7 tahun. Kami belum dikaruniai anak, tapi aku tak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Meski terkadang aku merasa kesepian saat melihat anak-anak kecil bermain bersama orang tua mereka di taman, Bima selalu tahu bagaimana cara menghiburku. Apa kita belum cukup bahagia hanya dengan berdua? Begitu katanya suatu malam sambil memelukku erat di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Aku mengangguk sambil menyandarkan kepala di dadanya. Dan memang, waktu itu aku benar-benar merasa cukup. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan dan membangunkan Bima dengan ciuman di kening. Ia akan tersenyum sambil menarik tubuhku dalam pelukan. Kami makan bersama, lalu ia berangkat kerja dan aku membersihkan rumah, kadang menjahit pesanan tetangga atau mengurus tanaman kecil yang kami tanam di pekarangan. Tak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku bahwa kebahagiaan ini hanya sementara. Aku mengira cinta yang tumbuh dari kejujuran dan ketulusan akan bertahan selamanya. Tapi ternyata, aku lupa satu hal penting, manusia bisa berubah. Semua mulai terasa berbeda sejak Bima menerima pesan dari nomor tak dikenal di ponselnya. Ia jadi sering melamun, kadang pulang larut malam, dan mulai jarang mengajakku mengobrol seperti dulu. Awalnya aku pikir ia sedang lelah atau ada tekanan di tempat kerja, jadi aku memilih untuk tak menanyakan apapun. Aku hanya menyiapkan teh hangat setiap ia pulang dan membiarkannya duduk diam di teras sambil merokok. Namun, sikapnya semakin hari semakin terasa asing. Ia mulai lupa hari ulang tahunku. Ia juga tak lagi memelukku saat tidur. Bahkan sarapan yang dulu selalu kami nikmati bersama, kini sering kulewatkan sendiri. Aku mencoba berpikir positif, berusaha menjadi istri yang sabar dan tidak menuntut. Sampai akhirnya, pada suatu sore yang mendung, ia pulang dengan wajah serius. Ia duduk di ruang tamu tanpa melepas sepatu, memandangi lantai seperti seseorang yang sedang menimbang keputusan besar. Aku ingin bicara, katanya. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diriku sendiri yang tiba-tiba saja merasa cemas. Bulan mantan istriku, kamu ingat dia, kan? Jantungku berdegup tak karuan. Tentu aku tahu siapa Bulan. Perempuan cantik dengan tubuh semampai, rambut panjang hitam yang selalu tersisir rapi, dan senyum yang dulu sempat menghantui insecureku ketika aku pertama kali mengenal Bima. Mereka pernah menikah sebelum aku hadir dalam hidupnya. Pernikahan yang kandas karena Bulan berselingkuh, begitu yang dulu diceritakan Bima padaku. Aku dengar dari temanku, Bulan diusir dari rumah oleh suaminya. Dia sekarang gak punya tempat tinggal. Aku gak tega, Rin. Aku menggenggam kedua tanganku sendiri. Tubuhku mulai gemetar. Kamu maksud apa? Tanyaku pelan. Aku ingin bantu dia. Setidaknya, biarkan dia tinggal di rumah ini untuk sementara waktu, sampai dia bisa berdiri lagi. Jawabnya. Dia nggak punya siapa-siapa lagi. Keluarganya pun menolak. Aku tercekat. Rasanya seperti ditikam pelan-pelan di bagian dada yang paling dalam. Nafasku seolah tertahan. Dan kamu pikir, aku akan sanggup tinggal seatap dengan perempuan yang dulu pernah jadi istrimu? Suaraku gemetar, tapi aku berusaha tidak menangis. Aku nggak minta banyak, Rin. Ini hanya sementara. Dia butuh tempat tinggal, itu saja. Aku hanya kasihan, bukan karena perasaan lain. Kasihan. Kata itu berputar-putar di dalam kepalaku seperti jarum jam yang rusak. Kasihan. Jadi dia membawa mantan istrinya pulang karena kasihan? Aku berdiri, berjalan pelan menuju dapur. Aku tak ingin Bima melihat air mataku yang mulai mengalir. Di balik pintu, aku membenamkan wajahku ke tangan, menggigit bibir kuat-kuat agar tangisku tak terdengar. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya berbaring dengan mata terbuka, memandangi langit-langit kamar dan membiarkan air mata terus mengalir tanpa suara. Bima sudah terlelap di sampingku, seperti tak terjadi apa-apa. Ia bahkan tak menggenggam tanganku seperti dulu. Paginya,
Aku membuat sarapan seperti biasa. Aku memutuskan diam. Kalau ini ujian dari Tuhan, aku akan mencoba menjalaninya. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasa, cinta yang dulu menjagaku, kini perlahan mulai membunuhku. Dan benar saja. 3 hari kemudian, bulan datang. Ia mengenakan gaun panjang berwarna pastel, dengan wajah pucat namun tetap cantik. Bima menyambutnya dengan pelukan, meski singkat, tapi cukup untuk membuat hatiku kembali retak. Aku mencoba tersenyum saat mereka berkenalan kembali di depan mataku. Bima mengenalkanku sebagai istri yang luar biasa. Tapi tak ada bangga di nada suaranya. Bahkan Bulan pun hanya tersenyum tipis padaku, seperti menyimpan sesuatu di balik tatapan datarnya. Terima kasih, Arini, katanya padaku. Aku nggak akan lama di sini. Aku hanya butuh tempat untuk memulihkan diri. Aku hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Bulan mulai menetap, membantu di dapur, dan bahkan mulai mengenakan baju-baju tidur yang menurutku terlalu terbuka untuk di rumah orang lain. Ia mulai bercanda dengan Bima di meja makan, tertawa dengan suara yang manja, sementara aku hanya menjadi bayangan yang tak lagi mereka lihat. Tapi aku tetap diam. Aku menahan semua luka itu sendiri. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin tahu sampai di mana cinta ini sanggup diuji. Namun satu hal yang mulai kupahami, sekuat apapun seorang istri mempertahankan rumah tangganya jika suami sudah membuka kembali pintu masa lalunya, maka rumah itu perlahan tak lagi menjadi rumah. Dan aku mulai takut kehilangan diriku sendiri di dalam hubungan yang kini hanya menyisakan satu cinta, cintaku. Hari demi hari kujalani seperti seorang tamu di rumah sendiri. Bulan, wanita dari masa lalu suamiku, kini berjalan santai di dapur, duduk di ruang tamu, dan bahkan kadang-kadang memakai daster milikku. Awalnya aku ingin menegur, tapi Bima selalu menganggapku berlebihan setiap kali aku mencoba mengungkapkan keresahanku. Rin, kamu harus bisa memahami keadaannya. Dia nggak punya siapa-siapa selain kita. Jangan membuatnya merasa terasing, ucap Bima suatu malam saat aku mengungkapkan ketidaknyamananku. Aku hanya menatapnya, tak tahu harus berkata apa lagi. Bukankah seharusnya aku yang dipahami? Aku yang mengalah, aku yang mencoba menyesuaikan diri, aku yang berusaha menerima kehadiran wanita yang dulu pernah menduduki posisi yang sekarang aku perjuangkan. Di hadapan Bima, aku tetap tenang. Tapi di balik dinding kamar mandi, aku menangis setiap malam. Air mataku jatuh bersamaan dengan suara gemericik air, agar tak terdengar. Aku merasa hampa, seperti kehilangan identitas sebagai istri. Tak hanya itu, perlahan aku mulai melihat perubahan Bima yang semakin mencolok. Ia kini lebih sering duduk di ruang tamu bersama Bulan daripada menemaniku di kamar. Kadang mereka tertawa bersama, membicarakan masa lalu yang katanya nostalgia, tapi bagiku itu adalah luka yang kembali dikorek. Suatu malam, saat aku baru saja meletakkan gelas teh di meja, aku mendengar tawa mereka dari arah dapur. Aku berjalan pelan, tidak berniat menguping, tapi langkahku terhenti saat mendengar suara Bulan yang lirih namun jelas. Kamu masih ingat enggak? Dulu kita pernah masak bareng di dapur kecil kita yang sempit itu? Kamu selalu bilang aku ini ceroboh, tapi kamu tetap bantuin bersih-bersih. Bima tertawa kecil. Iya, kamu memang ceroboh. Tapi kamu juga selalu bisa bikin suasana hangat. Rumah itu, ya, terasa hidup waktu itu. Hatiku serasa dicabik-cabik. Suara mereka terdengar begitu akrab, begitu nyaman satu sama lain. Aku berdiri diam, tidak sanggup melangkah masuk ataupun pergi. Aku minta maaf dulu pernah nyakitin kamu, Bim. Suara Bulan pelan, nyaris seperti bisikan. Aku nggak pernah berhenti nyesel ninggalin kamu. Hening sejenak. Aku juga minta maaf, karena aku nggak bisa sepenuhnya benci sama kamu, balas Bima dengan suara rendah. Dunia runtuh di hadapanku. Air mata mulai membasahi pipi. Tanganku yang masih menggenggam pegangan pintu bergetar. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bima masuk kamar seperti biasa, tapi aku pura-pura tidur membelakangi dia. Tak ada lagi pelukan. Tak ada lagi sapaan lembut. Tak ada lagi sentuhan tangan di punggungku seperti dulu. Yang ada hanya sunyi dan dingin yang kian menusuk hati. Pagi harinya, aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri. Menyiapkan sarapan,
mencuci pakaian, menyapu halaman. Tapi semuanya terasa seperti rutinitas yang hampa. Aku merasa seperti pembantu rumah tangga yang tak dianggap. Setiap senyuman yang kuberikan pada Bima hanya dibalas sekilas. Bahkan kadang tidak sama sekali. Aku mulai meragukan posisiku dalam rumah ini. Hingga suatu hari, aku memutuskan untuk bicara serius dengan Bima. Aku menunggu saat yang tepat ketika Bulan pergi keluar membeli sesuatu ke warung. Bima, aku mau bicara. Ia mengangkat wajahnya dari layar ponsel. Tentang apa? Ini soal rumah tangga kita? Soal aku, soal kamu, dan soal Bulan. Bima menarik napas dalam-dalam, lalu menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Apa yang mau kamu bicarakan? Aku menggenggam jemariku yang dingin, mencoba menahan emosi yang mulai menggenang. Aku merasa kamu sudah berubah, Bim. Sejak Bulan datang, kamu lebih banyak waktu dengannya daripada denganku. Aku merasa bukan siapa-siapa di rumah ini. Bima diam sejenak, lalu mengusap wajahnya. Rin, aku minta maaf kalau kamu merasa begitu. Tapi kamu harus mengerti, aku hanya ingin membantu dia. Aku dan Bulan punya masa lalu, iya, tapi itu sudah berlalu. Benarkah sudah berlalu? Tanyaku pelan. Kalau sudah berlalu, kenapa kamu masih nyaman tertawa dengannya? Masih mengenang masa lalu yang bahkan kamu tak pernah ceritakan padaku? Kenapa kamu mendengarkan dia lebih dari aku? Wajah Bima mengeras. Rin, tolong jangan terlalu berprasangka. Aku menggeleng. Aku bukan berprasangka. Aku merasa kamu masih punya perasaan sama dia. Dan itu yang menyakitkan. Ia terdiam. Tak membantah. Tak menjawab. Dan diam itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena aku tahu, aku tak bisa bersaing dengan bayangan masa lalu yang masih hidup dalam hati suamiku. Aku mulai mengemas sebagian pakaianku diam-diam. Aku menabung sedikit demi sedikit dari uang belanja. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus pergi jika aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Aku tak ingin menjadi wanita yang dipaksakan tinggal di tengah dua cinta. Aku tak ingin bertahan hanya demi status istri, sementara hatiku dipermainkan. Beberapa hari kemudian, aku mendapati sesuatu yang membuat hatiku semakin hancur. Saat sedang mencuci baju, aku menemukan sebuah kain kecil milik Bulan di saku celana Bima. Kain itu tampaknya sapu tangan, dengan inisial B di sudutnya dan parfum yang sangat khas, parfum yang biasa dipakai Bulan. Aku menggenggam kain itu sambil duduk di pinggir bak cucian, air mataku jatuh satu persatu. Bukan karena benda kecil itu, tapi karena aku menyadari cinta itu tak bisa dipertahankan sendiri. Malamnya, aku berdiri di depan cermin kamar. Menatap diriku sendiri. Mata yang sembab. Wajah yang lelah. Dan di balik itu, ada hati yang remuk tapi masih berdetak. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. 3 hari setelah itu, aku memberanikan diri berbicara lagi pada Bima. Kali ini bukan untuk mengadu, tapi untuk pamit. Aku akan pergi, Bim. Ia menoleh cepat. Apa maksudmu? Aku sudah terlalu lama bertahan dalam luka. Aku sudah terlalu sering mengalah. Tapi sekarang aku harus memilih diriku sendiri. Rin, jangan begini. Ini rumahmu juga. Aku tersenyum pahit. Aku tahu. Tapi rumah itu bukan soal dinding dan atap. Rumah adalah hati tempat aku merasa aman. Dan aku sudah tak punya itu lagi di sini. Bima mendekat, mencoba meraih tanganku. Tapi aku mundur 1 langkah. Aku nggak marah, Bim. Aku hanya lelah. Aku ingin tenang. Aku ingin tahu siapa diriku tanpa harus bersaing dengan bayangan masa lalu. Aku ingin belajar berdiri tanpa harus terus-menerus disakiti. Bima menunduk. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Aku tahu. Tapi niat baik sekalipun bisa jadi luka kalau terus dilakukan tanpa peduli pada hati orang lain. Malam itu, aku mengemas semua barangku. Bulan berdiri di pintu kamar, menatapku dengan pandangan yang sulit kuterjemahkan, entah rasa bersalah atau kepuasan. Tapi aku tak peduli lagi. Aku pergi tanpa teriakan. Tanpa tangisan histeris. Aku pergi dengan tenang. Karena aku tahu,
Kadang meninggalkan adalah bentuk cinta yang paling besar pada diriku sendiri. Dan di dalam hatiku, aku berjanji, aku akan bangkit. Aku akan berdiri. Aku akan sembuh. Dan suatu hari nanti, Bima akan melihat perempuan yang ia sia-siakan berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Bukan untuk balas dendam, tapi agar ia tahu bahwa cinta yang tulus, jika disakiti terus, bisa berubah menjadi kekuatan untuk pergi tanpa kembali. Hari itu aku melangkah keluar dari rumah yang dulu kubangun bersama Bima, rumah yang pernah menjadi tempat ternyaman untuk pulang, kini terasa asing dan dingin. Di tanganku hanya ada satu koper dan tas jinjing kecil. Tak ada yang menahan kepergianku. Bahkan Bima hanya diam berdiri di depan pintu, mematung, seperti tak tahu harus berkata apa. Mungkin ia memang tak pernah benar-benar mencintaiku sedalam aku mencintainya. Atau mungkin, ia memang terlalu pengecut untuk jujur pada perasaannya sendiri. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku ingin menang dengan caraku sendiri. Aku ingin sembuh, walau harus berdiri di atas puing-puing hati yang pernah ia hancurkan. Hari-hari pertamaku setelah meninggalkan rumah itu bukanlah hari-hari yang mudah. Aku menumpang sementara di rumah sahabat lamaku, Yanti, yang tinggal di pinggiran kota. Ia menyambutku dengan pelukan hangat dan pelupuk mata yang ikut basah saat mendengar kisahku. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal, Rin?" tanyanya lirih. Aku hanya menggeleng. Aku malu. Aku terlalu sibuk pura-pura bahagia, sampai lupa caranya meminta tolong. Yanti memelukku lebih erat. "Kamu nggak sendiri. Kamu boleh tinggal di sini selama yang kamu mau. Tapi aku tahu kamu bukan tipe wanita yang mau menggantungkan hidup terlalu lama pada orang lain. Jadi ayo kita pikirkan sesuatu." Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari pekerjaan. Aku tak ingin hidup dari belas kasihan siapapun, termasuk sahabatku sendiri. Dengan sisa uang belanja yang kusimpan diam-diam, aku membeli beberapa bahan dan peralatan sederhana. Dulu aku suka membuat kue kecil-kecilan di rumah, dan tetangga kerap memuji rasanya. Yanti menyarankan, "Kenapa nggak kamu coba jualan kue aja, Rin? Mulai dari yang kamu bisa." Aku bantu pasarin ke teman-teman kantor. Saran itu bagai titik cahaya dalam gelap. Aku mulai membuat beberapa jenis kue dan camilan ringan, nastar, brownies kukus, bolu gulung. Hasilnya kupotret, lalu Yanti bantu menyebarkan lewat media sosial. Tak kusangka, responnya lumayan bagus. Awalnya hanya teman-teman Yanti yang memesan. Lalu, pelanggan itu mulai merekomendasikannya ke orang lain. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menerima pesanan untuk hajatan kecil, arisan, hingga acara ulang tahun. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Tanganku letih, tubuhku pegal, tapi hatiku perlahan terasa ringan. Rasanya seperti baru kembali mengenal diriku sendiri. Dulu aku hanya istri rumah tangga yang menunggu suami pulang, kini aku mulai melihat dunia dari kacamataku sendiri. Suatu hari, saat aku sedang memotong-motong kue di dapur kecil milik Yanti, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang sangat kukenal, Bima. "Rin, kamu apa kabar?" Aku menatap layar itu beberapa detik. Dulu pesan seperti itu membuatku tersenyum bahagia. Kini, hanya membuatku merasa hambar. Aku tak langsung membalas. Beberapa jam kemudian, pesan itu disusul lagi. "Aku minta maaf. Aku bingung harus mulai dari mana. Aku cuma rindu." Aku tak tahu bagian mana dari diriku yang dirindukannya. Apakah ketulusan yang ia abaikan? Atau kesabaran yang ia injak-injak? Aku tidak membalas pesan itu. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa ada hal-hal yang tak perlu dijawab. Karena yang sudah retak, tak bisa kembali utuh hanya dengan kata, maaf, dan rindu. Hari-hari terus berlalu. Usahaku semakin berkembang. Aku mulai menerima pesanan dari luar kota. Bahkan ada satu kafe kecil yang tertarik menjual produk kuku secara rutin. Aku dan Yanti akhirnya sepakat menyewa sebuah kios kecil dekat pasar tradisional untuk membuka toko kue rumahan. Nama tokonya, Arinias Homebake. Toko itu kecil, tapi nyaman. Setiap kali aku membuka pintunya pagi hari, aku merasa seperti membuka lembaran baru dari hidupku. Lembaran yang kutulis sendiri, bukan atas bayang-bayang orang lain. Yanti selalu bilang, "Kamu tuh perempuan kuat,
Rin. Kalau orang lain di posisi kamu, belum tentu bisa bangkit kayak gini. Aku hanya tersenyum. Bukan karena merasa bangga, tapi karena aku tahu, aku kuat karena aku pernah hancur. Dan dari kehancuran itu, aku belajar berdiri. Suatu siang, saat aku sedang melayani pelanggan di kios, seseorang muncul dari kejauhan. Sosok itu mendekat pelan. Aku menyipitkan mata. Dadaku berdegup, entah karena kaget atau karena luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Bima. Ia berdiri di depan kiosku, membawa sekotak bunga kecil. Aku, bisa bicara sebentar? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa ekspresi. Kami duduk di bangku kecil dekat etalase. Bagus ya tempatmu. Kamu benar-benar bisa bangkit sendiri? Katanya sambil menunduk. Aku tak menjawab. Hanya diam, menunggu ia bicara. Bulan, dia pergi. Lagi. Katanya dia nggak pernah bisa bahagia sama siapapun. Dan dia cuma butuh seseorang buat dimanfaatkan waktu dia jatuh. Aku tetap diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena aku sudah tak ingin membuka luka yang telah kupaksa sembuh. Aku nyesel, Rin. Aku terlalu bodoh waktu itu. Aku pikir aku sedang menolong seseorang, tapi ternyata aku menghancurkan kamu, orang yang paling tulus buatku. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, aku nggak pernah marah karena kamu menolong seseorang, Bim. Aku hanya kecewa karena kamu tidak menolong perasaanku. Ia tertunduk. Apa? Aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Tapi aku tahu, aku tak boleh lemah. Bima, kamu tahu, aku mencintaimu dulu. Sepenuh hati. Tapi cinta itu juga yang membuatku pergi. Karena kalau aku tetap tinggal, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku tahu, ucapnya lirih. Aku tidak benci kamu. Tapi aku juga tidak bisa kembali pada seseorang yang tidak menjaga hatiku ketika aku masih utuh. Bima menatapku, kali ini matanya penuh air. Tapi aku tidak menangis. Aku sudah melewati malam-malam penuh tangis sendirian. Dan kini, aku bukan lagi Arini yang dulu. Terima kasih, karena pernah jadi bagian hidupku, kataku. Tapi sekarang, aku sudah menemukan jalanku sendiri. Bima berdiri perlahan. Ia tahu, kali ini aku sungguh-sungguh tak akan kembali. Dan aku tahu, kali ini dia benar-benar menyesal. Ia melangkah pergi tanpa kata. Dan aku kembali berdiri di depan tokoku, menatap langit biru yang cerah. Angin berhembus lembut, dan aku merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak lagi merasa kehilangan. Aku merasa utuh, karena aku telah kembali menemukan diriku sendiri. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan itu. Pertemuan yang menyisakan luka lama yang hampir sembuh, dan sekaligus menjadi tanda bahwa aku memang sudah mengambil keputusan yang benar. Bima tak lagi menghubungiku. Mungkin ia sudah benar-benar sadar bahwa tak ada jalan kembali. Atau mungkin ia masih mencoba menerima kenyataan bahwa aku telah berubah dari seorang istri yang tunduk dan diam, menjadi perempuan yang berdiri dengan kepala tegak. Kini, setiap pagi aku bangun dengan semangat baru. Aku menyapu lantai kiosku sendiri, merapikan etalase kue, dan menyambut pelanggan dengan senyum tulus. Tanganku memang masih penuh tepung, tapi hatiku bersih dari penyesalan. Bisnis kecilku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Selain menerima pesanan dari kafe dan pelanggan tetap, aku mulai diundang dalam beberapa bazar kuliner lokal. Nama, Arinias Homebake, mulai dikenal orang. Aku bahkan sempat diwawancara oleh media lokal kecil untuk rubrik inspirasi wanita mandiri. Bu Arini, apa yang membuat ibu tetap kuat meski sempat jatuh begitu dalam? Tanya pewawancara itu. Aku hanya tersenyum dan menjawab pelan, karena aku tahu, satu-satunya orang yang akan selalu bersamaku sampai akhir hanyalah diriku sendiri. Jadi aku harus memperjuangkannya. Wawancara itu ramai di media sosial. Banyak komentar yang masuk, dan beberapa dari mereka adalah wanita-wanita yang bernasib sama sepertiku, ditinggalkan, diselingkuhi, dikhianati, lalu berjuang dari nol. Mereka mengirim pesan dukungan, berbagi kisah, dan menyemangati satu sama lain. Tanpa kusadari, aku mulai menjadi simbol kekuatan bagi orang lain. Lucunya, aku tak pernah bermimpi menjadi panutan siapapun.
Aku hanya ingin sembuh. Tapi kadang luka kita bisa menjadi jalan terang bagi orang lain yang sedang tersesat. Suatu sore, saat kiosku hampir tutup, aku melihat seorang wanita muda berdiri ragu di depan pintu. Ia memakai masker, topi lebar, dan kacamata hitam. Tapi aku tahu siapa dia. Bahkan sebelum dia membuka mulut, aku sudah mengenal postur tubuh dan aroma parfumnya. Bulan. Ia berdiri dengan tatapan canggung, seolah tak yakin apakah harus masuk atau pergi. Kalau kamu mau beli kue, silakan masuk. Tapi kalau kamu ke sini untuk hal lain, tolong cepat saja. Aku harus bersih-bersih, kataku tenang, meski dadaku berdegup. Ia masuk pelan, membuka kacamatanya. Wajahnya tampak lebih tirus, lelah, dan ada semburat rasa bersalah yang jelas tergambar di sorot matanya. Aku cuma ingin bicara sebentar, ucapnya. Aku mengangguk. Silakan. Aku minta maaf, Arini. Sungguh, aku nggak pernah berniat merusak rumah tangga kamu. Waktu itu aku benar-benar sedang terpuruk. Dan Bima, dia satu-satunya orang yang masih peduli padaku. Aku menyalahgunakan itu. Aku menatap matanya dalam-dalam. Dulu aku membencinya. Tapi sekarang, yang tersisa hanya iba. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia tak pernah tahu bagaimana caranya mencintai tanpa merusak. Maaf itu terlambat, Bulan. Tapi aku sudah memaafkan, bahkan sebelum kamu minta. Bulan terkejut. Kamu nggak marah? Aku terlalu sibuk membangun diriku sendiri, sampai tak punya waktu untuk marah pada orang yang pernah menjatuhkanku. Bulan menunduk. Ia menggenggam jemarinya sendiri, seolah ingin menahan tangis. Aku ditinggal lagi, Rin. Lelaki itu, yang kedua, yang setelah Bima, ternyata lebih kejam. Dan Bima pun ternyata nggak pernah benar-benar mencintaiku lagi. Dia cuma kasihan. Dan akhirnya aku pun pergi, sebelum aku dihina lebih jauh. Aku mengangguk pelan. Aku turut sedih untukmu. Tapi kita semua menuai apa yang kita tanam. Rin, katanya pelan, aku iri sama kamu. Kamu tetap berdiri, meski kamu dijatuhkan. Aku ingin seperti itu. Tapi aku terlalu banyak berpura-pura kuat. Aku tak tahu harus berkata apa. Karena sekuat apapun aku dulu, aku juga pernah rapuh. Dan rahasianya hanya satu, aku memilih untuk tidak berlama-lama di titik itu. Pulanglah ke keluargamu, Bulan. Cari cara untuk mencintai dirimu sendiri. Jangan lagi bergantung pada orang lain untuk merasa berharga, ucapku akhirnya. Ia mengangguk sambil menghapus air mata. Terima kasih, Arini. Kamu memang wanita luar biasa. Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, aku bukan luar biasa. Aku hanya wanita yang memutuskan untuk berhenti berharap pada orang yang salah. Malam itu, aku duduk di beranda rumah kontrakanku. Menatap langit malam yang cerah. Lampu jalan bersinar lembut. Lalu aku teringat masa-masa ketika aku menatap langit dari rumahku bersama Bima. Dulu aku menatapnya dengan hati yang penuh cinta. Kini aku menatap langit yang sama, tapi dengan jiwa yang berbeda, lebih kuat, lebih bebas. Ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan dari seorang pelanggan baru yang ingin memesan kue untuk acara seminar perempuan. Kami ingin Ibu Arini hadir sebagai pembicara juga. Cerita hidup Ibu sangat menginspirasi. Apakah Ibu bersedia? Aku tertegun sejenak. Aku bukan motivator. Aku bukan penulis buku. Aku hanya wanita yang ditinggalkan dan bangkit. Tapi jika kisahku bisa menjadi cahaya untuk orang lain, mengapa tidak? Aku pun mengetik balasan. Saya bersedia. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan di detik itu, aku tahu. Aku sudah berada di jalan yang benar. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di depan ruangan kecil yang dipenuhi ibu-ibu dan wanita muda. Mikrofon di tanganku sedikit bergetar, tapi aku mencoba tenang. Selamat siang, ucapku, dan suara mereka menjawab serempak. Aku menarik napas dalam. Namaku Arini. Aku pernah menjadi istri yang mengalah, mencintai sepenuh hati, dan ditinggalkan tanpa diminta. Aku pernah menjadi wanita yang menangis setiap malam, yang bertanya pada diri sendiri, apa aku kurang baik? Kurang cantik? Kurang sempurna? Beberapa kepala mengangguk. Beberapa mata mulai berkaca-kaca.
Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai wanita yang kalah, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk berdiri, untuk sembuh, dan untuk mencintai dirinya sendiri lebih dari siapapun. Tepuk tangan menggema. Aku tersenyum. Bukan karena bangga, tapi karena aku merasa damai. Aku tak menyesal pernah mencintai Bima. Tapi aku juga tak menyesal pergi. Karena dari kepergian itu, aku menemukan kembali diriku. Sejak itu, hidupku tak lagi hanya tentang kue dan dapur. Aku mulai sering diundang untuk berbicara di komunitas, menjadi pengisi acara perempuan tangguh, bahkan diundang jadi narasumber di radio lokal. Aku bukan siapa-siapa. Tapi ternyata luka yang dibagi bisa jadi penyembuh untuk banyak jiwa. Dan Bima? Aku tak tahu lagi kabarnya. Tapi dalam hati kecilku, aku yakin, ia pasti menyesal. Menyesal karena kehilangan wanita yang dengan sabar membangun rumah bersamanya. Tapi akhirnya memilih pergi karena harga dirinya diinjak. Musim hujan mulai datang. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan suara rintik hujan menjadi latar belakang keseharian di kiosku yang semakin ramai. Kini aku memiliki 2 pegawai, Wulan dan Tari. Keduanya perempuan muda yang juga pernah mengalami luka dari pernikahan yang kandas. Kami bukan sekadar tim kerja. Kami adalah keluarga. Arinias Homebake bukan hanya tentang kue. Ia menjadi rumah baru bagi perempuan-perempuan yang ingin bangkit. Suatu sore, saat aku sedang merapikan stok bahan di gudang kecil belakang kios, Tari datang dengan raut gugup. "Bu Arini, ada tamu." Pria. Katanya kenal ibu, katanya pelan. Aku berjalan keluar sambil mengusap tangan di celemek. Dan saat melihat siapa yang berdiri di depan kios, jantungku seperti lupa cara berdetak. Bima. Pria itu berdiri dalam balutan jas hujan hitam yang masih meneteskan air. Rambutnya sedikit basah, dan wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku lihat. Garis-garis penyesalan tergambar jelas di wajahnya. Aku berdiri membeku. Ia tersenyum tipis. "Boleh bicara sebentar, Rin?" Aku memberi isyarat pada Tari untuk masuk ke dalam, lalu duduk di bangku kayu depan kios. Bima duduk berjarak, seperti tahu batas yang tak bisa lagi dilintasinya. "Aku lihat kamu di TV lokal minggu lalu," katanya membuka pembicaraan. "Kamu bicara tentang perempuan yang dikhianati dan bangkit. Tentang membangun bisnis dari sisa-sisa luka." Aku kaget dan malu. Aku mengangguk pelan. Itu memang kisahku. Dan sebagian besar, kamu yang menulis bab awalnya. Ia menunduk. Kamu berhak marah. Aku tidak marah lagi, Bima. Yang marah adalah Arini yang dulu. Arini yang berharap kamu berubah. Arini yang menunggu kamu minta maaf, yang bertahan meski hatinya hancur. Bima menghela napas panjang. Aku bodoh. Saat itu kupikir Bulan butuhku. Tapi ternyata, dia hanya butuh tempat singgah. Dan aku membiarkan rumahku sendiri runtuh demi tamu yang tak ingin tinggal lama. Kata-katanya menyayat, tapi aku sudah kebal. Aku hanya ingin bilang, kamu luar biasa, Rin. Kamu jadi versi terbaik dari dirimu tanpa aku. Aku menatap matanya. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi kini, hanya menimbulkan rasa kosong. Aku jadi versi terbaikku justru karena kamu, ucapku tenang. Kalau kamu tidak menyakitiku sedalam itu, aku takkan pernah tahu aku bisa setangguh ini. Bima tersenyum pahit. Kamu tahu? Setiap kali aku pulang ke rumah sekarang, rumah itu terasa dingin. Sepi. Tak ada tawa. Tak ada aroma masakanmu. Tak ada pelukan hangat saat aku lelah. Aku menyesal. Aku yakin kamu menyesal. Tapi sayangnya, penyesalan itu sudah tak punya tempat. Dia mengangguk pelan. Kamu bahagia sekarang? Aku menatap kios kecilku yang penuh dengan aroma kue hangat, tawa Wulan dan Tari, pelanggan yang datang sambil membawa anak-anak mereka, dan surat undangan komunitas perempuan di meja kasir. Lalu aku menatap diriku sendiri, dengan tubuh yang lebih sehat, hati yang lebih tenang, dan langkah yang lebih pasti. Ya, aku bahagia, jawabku. Bima terdiam. Tak ada kata yang bisa membantah itu. Kalau suatu hari kamu menikah lagi, Arini, katanya lirih, semoga dia mencintaimu lebih dari yang pernah aku bisa. Aku tak menjawab, karena mungkin, itu satu-satunya doa tulus yang ia punya untukku sekarang.
Bima berdiri, membetulkan jas hujannya. Ia menatapku untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi, melangkah di bawah rintik hujan yang tak bisa menyembunyikan betapa kecewanya dia. Bukan karena ditolak, tapi karena ia tahu, pintu yang pernah ia kunci dari luar, kini telah ditutup rapat dari dalam. Dan kali ini, aku tidak menangis. Seminggu kemudian, aku menghadiri acara penghargaan UKM di kotaku. Arinias Homebake masuk nominasi UMKM Perempuan Terinspiratif. Saat naik ke atas panggung, aku merasa tanganku gemetar, tapi bukan karena gugup. Tapi karena tak percaya, wanita yang dulu hanya berdiri di dapur kecil dengan air mata, kini berdiri di depan ratusan orang dengan senyum. Saat tiba waktunya berbicara, aku memandang ke arah hadirin. Saya bukan pengusaha hebat. Saya hanya perempuan biasa yang pernah merasa tidak dihargai di rumah sendiri. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya sempurna. Tapi karena saya memutuskan bahwa saya layak untuk hidup lebih baik. Tepuk tangan menggelegar. Air mata mulai mengalir dari beberapa wajah perempuan yang mendengarkan. Terima kasih untuk semua yang percaya pada saya. Untuk semua perempuan di luar sana yang sedang merasa tidak cukup, percayalah, kamu cukup. Dan kamu pantas untuk bahagia. Beberapa hari setelah acara itu, aku menerima sepucuk surat. Tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan di atas kertas polos. Terima kasih, Rin. Melihatmu hari itu membuatku sadar, kadang kehilangan seseorang seperti kamu adalah hukuman terbaik untuk pria seperti aku. Semoga kamu bahagia, dan teruslah bersinar. Aku tahu itu dari Bima. Dan entah kenapa, kali ini aku tersenyum membacanya, bukan dengan sakit hati, tapi dengan perasaan lega. Mungkin memang dia harus melihatku bersinar dulu, sebelum benar-benar merelakan. Beberapa bulan berlalu. Kini kiosku tak lagi hanya menjual kue. Kami membuka kelas baking kecil-kecilan untuk ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan sendiri. Kami mulai menyalurkan produk ke toko oleh-oleh lokal, dan membuka sistem kemitraan di 2 kota kecil lainnya. Aku, Arini yang dulu hanya dikenal sebagai istri Bima, kini dikenal sebagai pendiri komunitas perempuan bangkit. Komunitas itu membantu para istri yang mengalami KDRT, perselingkuhan, penelantaran, dan mereka yang ingin mandiri secara ekonomi. Kadang, orang-orang bertanya, apa yang membuatku bisa sampai sejauh ini? Jawabanku selalu sama. Karena aku pernah jatuh sedalam-dalamnya, maka aku tahu bagaimana rasanya ingin sekali berdiri. Pada suatu Sabtu pagi, saat kami sedang menggelar pelatihan di aula desa, seorang perempuan paruh baya menghampiriku. Bu Arini, saya ini tetangganya Bu Bulan. Aku kaget. Sudah lama aku tak mendengar nama itu. Ia sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sakit-sakitan. Saya dengar suaminya kabur. Kalau boleh tahu, apakah ibu masih mau menjenguk dia? Aku tak langsung menjawab. Tapi malam harinya, aku merenung. Meski aku sudah memaafkan, aku belum pernah benar-benar melihat wajahnya dalam keadaan rapuh. Akhirnya minggu berikutnya, aku datang menjenguk Bulan. Ia tampak sangat kurus, wajahnya pucat, dan rambutnya sebagian rontok. Tubuhnya melemah oleh penyakit dan kesedihan. Ia terkejut saat melihatku. Arini, kamu datang. Aku duduk di samping tempat tidurnya. Aku datang bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menutupnya dengan damai. Air matanya jatuh. Aku pantas menerima semua ini. Aku menggenggam tangannya. Kita semua pernah salah. Tapi tak ada yang pantas terus dihukum seumur hidup. Bangkitlah. Kalau kamu masih punya tenaga, gunakan untuk memperbaiki hidupmu. Kamu masih bisa berubah. Tangisannya pecah. Dan aku biarkan ia menangis, karena itu cara terbaik untuk melepas beban. Aku tak tahu apakah ia akan benar-benar bangkit. Tapi aku percaya, satu benih kebaikan bisa tumbuh menjadi hutan harapan jika dipelihara dengan tulus. Dan hari itu, aku pulang dengan hati yang lapang. Karena aku tahu, dendam itu tak pernah memberiku kedamaian. Tapi maaf, meski sulit, selalu jadi jembatan menuju ketenangan. Hidupku kini bukan lagi tentang siapa yang meninggalkanku, tapi siapa yang aku temui sepanjang perjalanan bangkitku. Dan aku tahu, aku masih akan bertemu banyak wanita hebat lainnya. Dan mungkin, aku akan jatuh cinta lagi,
Tapi kali ini dengan orang yang tak akan takut melihatku bersinar. Karena aku sudah cukup mengenal luka, hingga tahu siapa yang pantas merasakan bahagiaku. Sudah hampir 6 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini hanya jadi bayangan luka yang menyayat setiap kali kuingat. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan bisa datang dalam bentuk paling halus, dibungkus dengan kata, kasihan, dan dalih, kemanusiaan. Tapi sekarang, aku mulai menemukan kembali diriku. Aku menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos di pinggiran kota. Awalnya berat, tentu. Dari istri seorang lelaki mapan, jadi wanita yang harus memulai semuanya dari nol. Tapi justru di titik paling rendah inilah aku menemukan bahwa aku tak selemah yang dulu kupikir. Setiap pagi aku bekerja di sebuah toko kue milik teman lama. Aku membantu membuat adonan, menghias tart, melayani pelanggan, mencatat stok. Kadangkala aku pulang dengan tangan pegal, baju yang bau mentega dan keringat, tapi anehnya, aku merasa bahagia. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi senyum palsu saat melihat wanita yang merebut posisi sebagai ratu rumah tanggaku. Tidak ada lagi pura-pura sabar saat kenyataan menyayat hati. Yang ada hanya aku dan damai. Aku juga mulai menabung, pelan-pelan. Beberapa pesanan kue aku kerjakan sendiri saat pulang kerja. Beberapa pelanggan malah tertarik dengan gaya desainku yang unik, lebih ke arah homemade dan sederhana tapi personal. Itu memberi semangat baru untuk mimpi kecilku, membuka toko kue sendiri. Suatu malam, saat aku duduk di pojok kamar dengan secangkir teh dan laptop tua, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Rin, ini aku, Bima." Aku mendadak diam. Seperti tubuhku tertarik ke masa lalu begitu saja. Tapi kali ini, tidak ada lagi debar rindu. Tidak ada lagi rasa hangat. Yang ada hanya datar dan waspada. "Ada apa?" balasku singkat. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. "Aku minta maaf." Aku mendengus pelan. "Maaf? Setelah semua? Setelah membiarkan aku terluka sendirian? Aku tahu aku salah. Aku nggak pernah benar-benar berpikir panjang waktu bawa Bulan ke rumah. Waktu itu aku merasa harus bantu dia, karena dia pernah jadi bagian dari hidupku. Tapi ternyata, aku salah besar." Aku tidak langsung membalas. Mataku menatap kosong ke layar. Aku mencoba mengingat-ingat bagian mana dari luka yang bisa diredam hanya dengan kata, "Aku salah besar." Bulan pergi dari rumah 2 minggu lalu. Dia ambil sebagian tabungan kita. Dia juga ternyata cuma numpang hidup enak. Setelah dia dapat apa yang dia mau, dia pergi tanpa pamit. Dan aku baru sadar dia tidak pernah berubah. Aku memejamkan mata. Ada rasa puas kecil yang muncul, tapi langsung kutepis. "Dan kamu baru sadar semua itu sekarang?" tulisku. "Ya." Dan aku kehilangan semuanya. Rumah jadi hampa. Aku hampa. "Arini, aku kangen kamu. Aku nyesel. Tolong, pulanglah." Aku terdiam lama. Air mataku turun, tapi bukan karena rindu. Bukan karena ingin kembali. Tapi karena aku marah pada diriku sendiri, yang dulu terlalu buta oleh cinta hingga tidak bisa melihat bahwa rumah tanggaku sedang dibakar dari dalam. "Bima, kamu tahu kenapa aku pergi? Karena aku menghargai diriku. Aku tidak bisa tinggal bersama lelaki yang masih menyimpan ruang di hatinya untuk wanita lain, sekecil apapun itu. Dan kalau sekarang kamu merasa menyesal, itu bagus. Tapi bukan berarti aku harus kembali." Balasan darinya tidak datang lagi. Mungkin ia sedang mencerna jawabanku. Mungkin ia sedang terdiam menahan kecewa. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa begitu teguh. Malam itu aku tidur dengan nyenyak. 2 minggu kemudian, aku menerima undangan dari pemilik toko kue tempatku bekerja. Ia akan membuka cabang baru dan memintaku ikut mengurusnya. Lokasinya tidak jauh dari taman kota, di dekat area kafe dan toko-toko kecil. Ia ingin aku menangani bagian menu, desain, dan dekorasi interior kecil-kecilan. Katanya, "Kamu punya rasa. Sentuhanmu lembut, tapi hidup." Aku hampir tidak percaya dengan kesempatan itu. Tapi aku tahu, Tuhan tak akan memberi sesuatu di luar batas kemampuanku. Aku mulai menggambar sketsa interior,
mencari warna-warna pastel yang menenangkan, dan tentu saja mencoba resep baru. Aku mulai merasa hidup kembali. Bahkan teman-teman baruku, para rekan kerja di toko, selalu menyemangatiku. Suatu hari, saat sedang mengantar pesanan tart ulang tahun ke rumah pelanggan, aku terkejut. Rumah itu, rumahku dulu. Aku berdiri lama di depan pagar, mencoba mengatur nafas. Di luar pagar, suasana sunyi. Tidak ada suara musik seperti dulu. Tidak ada tawa atau aroma masakan dari dapur. Aku tidak tahu apa yang membuatku menekan bel. Tapi aku melakukannya. Dan saat pintu terbuka, di sanalah dia berdiri. Bima. Lebih kurus. Matanya sayu. Arini, gumamnya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyerahkan kotak kue padanya. Aku cuma mengantar ini. Milik tetanggamu. Mereka nggak bisa keluar. Ia menerimanya dengan tangan gemetar. Kamu kelihatan berbeda. Lebih, apa? Aku tersenyum tipis. Karena aku sudah lepas dari hal-hal yang membuatku lemah. Ia tertunduk. Apa kamu bahagia sekarang? Tanyanya, pelan. Aku menatap matanya. Tidak ada dendam. Tidak ada cinta yang tersisa. Hanya simpati, seperti melihat seseorang yang dulu pernah kita kenal tapi kini hanyalah masa lalu. Aku tidak hanya bahagia, aku merasa utuh. Aku berbalik tanpa menunggu jawabannya, lalu berjalan pergi. Langkahku mantap, punggungku tegak. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dikalahkan. Justru aku yang telah memenangkan hidupku kembali. Beberapa bulan kemudian, toko cabang baru tempatku bekerja resmi dibuka. Aku diberi kepercayaan menjadi kepala pengelola. Namaku ada di kartu nama, terpampang di bawah tulisan, Arini Ramadhani, Manajer Operasional Kreatif. Hatiku bergetar melihat itu. Aku mencapainya dengan air mata, luka, dan keberanian yang dulu bahkan tak pernah kukira kumiliki. Hari pembukaan berlangsung meriah. Banyak tamu datang. Beberapa media lokal bahkan meliput. Dan di tengah keramaian itu, aku berdiri di balik meja kasir, melayani pelanggan pertama dengan senyum lebar. Hidup memang tidak pernah bisa kita prediksi. Tapi aku percaya, saat kita memilih untuk bangkit, Tuhan akan menunjukkan jalan yang tidak pernah kita duga. Dan sakit hati bukan akhir dari segalanya. Justru ia bisa menjadi bahan bakar yang membuat kita tumbuh. Aku bukan lagi Arini yang dulu menangis diam-diam di dapur, takut suaminya berpaling. Aku kini Arini yang mampu berdiri sendiri, menatap dunia dengan kepala tegak. Dan ya, jika suatu hari Bima melihatku lagi dari kejauhan, aku harap ia tahu bahwa aku bukan hanya wanita yang ia tinggalkan karena kasihan pada yang lain, tapi wanita yang kuat karena belajar mencintai dirinya sendiri. 6 bulan sudah berlalu sejak toko cabang baru itu resmi dibuka. Hidupku berjalan dengan irama baru, irama yang kurangkai sendiri, tanpa campur tangan lelaki yang dulu kupikir akan menjadi rumah seumur hidupku. Dan kini, bukan hanya toko yang berkembang, tapi juga aku. Tiap hari aku menerima pesanan yang makin ramai, terutama kue-kue ulang tahun dan hamper spesial. Bahkan ada pesanan untuk acara pernikahan dan seminar. Salah satu event organizer lokal mengajakku kerja sama jangka panjang. Aku belajar banyak soal manajemen, keuangan, promosi, bahkan teknik dekorasi kekinian. Ternyata aku bisa, asalkan aku mau belajar dan tidak lagi mengasihani diri sendiri. Namaku mulai dikenal. Bahkan beberapa kali aku diminta jadi narasumber di acara komunitas perempuan yang mendukung ibu rumah tangga berwirausaha. Mereka menyambutku bukan hanya sebagai pemilik usaha kecil, tapi sebagai inspirasi perempuan yang berani bangkit dari keterpurukan. Namun, semakin aku naik, kabar dari masa lalu juga terus berembus ke telingaku. Dari beberapa kenalan lama, aku mendengar kehidupan Bima semakin berantakan. Usaha yang ia bangun bersama temannya mengalami masalah. Ia menjual beberapa asetnya untuk menutup utang. Bulan setelah mencuri uang tabungan Bima, wanita itu menghilang seperti embun pagi. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Sempat aku merasa kasihan, tapi itu hanya sesaat. Karena aku tahu, bukan aku yang menghancurkan hidup Bima, tapi keputusannya sendiri yang membuat ia terjerat dalam kerusakan. Lalu suatu pagi, saat aku baru saja selesai merapikan meja kasir,
Seorang lelaki masuk. Rambutnya agak panjang, jaket kulitnya lusuh. Tapi wajahnya tak asing. Wajah yang dulu sangat kuhafal. Bima. Aku menegakkan tubuh, berusaha tetap profesional meski jantungku berdetak lebih cepat. Ia tersenyum kecil, lalu mendekat ke meja. Hai, Arini, sapanya pelan. Aku menatapnya datar. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau pesan kue ulang tahun, katanya sambil menghela napas. Untuk adik saya. Tapi, saya juga datang ke sini karena ingin bicara. Aku mengangguk pelan. Kalau untuk bicara pribadi, silakan tunggu sebentar. Saya masih ada pelanggan lain yang perlu dilayani. Ia mengangguk. Tentu. Saya akan menunggu. Setelah melayani dua pelanggan yang lain, aku menghampirinya ke meja di pojok. Ia duduk seperti orang yang sudah kehilangan arah. Jadi, kamu mau bicara apa, Bima? Tanyaku, tetap tenang. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku cuma ingin bilang, terima kasih. Aku mengernyit. Terima kasih. Iya, terima kasih karena kamu pergi. Kalau kamu tidak pergi waktu itu, mungkin aku nggak akan pernah sadar bahwa aku telah menghancurkan satu-satunya orang yang tulus mencintaiku. Aku baru benar-benar merasakan kehancuran itu ketika semuanya sudah hilang. Dan aku tahu, kamu berhak dapat lebih dari sekadar rasa kasihan. Aku tidak menjawab. Mataku menatap secangkir kopi yang ia pegang. Tangannya gemetar, wajahnya letih. Bima yang dulu tegas dan penuh percaya diri, kini seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Aku nggak minta kamu balikan. Aku tahu kamu sudah terlalu jauh melangkah. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku belajar dari semua ini. Dan aku harap kamu bahagia. Lebih dari yang pernah bisa kuberikan. Aku menarik napas panjang. Terima kasih karena sudah jujur, Bima. Aku menghargai itu. Dan ya, aku bahagia. Aku sudah memaafkan semuanya. Tapi aku juga sudah melepas semuanya. Termasuk kamu. Ia menunduk, lalu tersenyum kecil. Aku senang mendengarnya. Saat ia pergi, aku berdiri di balik jendela dan melihat punggungnya menjauh. Tidak ada luka di dadaku. Tidak ada sisa rindu. Yang ada hanya perasaan lega. Lega karena aku telah memilih jalan yang benar, jalan yang membawaku ke versi diriku yang lebih kuat. 2 bulan kemudian, aku akhirnya membuka toko kue milikku sendiri. Kali ini, benar-benar milik pribadi. Aku beri nama Arini's Oven, nama yang sederhana, tapi penuh makna. Di dalamnya, aku menaruh seluruh cinta dan keberanian yang selama ini kupendam. Setiap kue yang keluar dari dapurku adalah bukti bahwa luka bisa berubah jadi sesuatu yang manis, asal kita tidak berhenti mencintai diri sendiri. Hari pembukaan toko, aku mengundang semua kenalan baruku, para pelanggan setia, dan komunitas yang pernah membantuku. Teman-teman lama juga datang, termasuk mantan rekan kerja Bima yang dulu diam-diam mengagumiku. Salah satunya, pria bernama Ilham, menghampiriku di tengah acara. Wajahnya tenang, tutur katanya sopan. Kue coklatmu masih senak dulu, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa. Kamu masih ingat rasanya? Waktu itu kamu pernah kirim ke kantor Bima saat ulang tahun anak bos, jawabnya. Aku sempat ngicip 1 potong. Sejak itu aku tahu, kamu bukan hanya jago masak. Kamu juga penuh perasaan. Aku tersenyum malu. Makasih. Kamu tahu, dulu aku kasihan lihat kamu. Tapi sekarang, aku salut. Kamu lebih hebat dari yang semua orang bayangkan. Aku menunduk. Kata-kata itu seperti pelukan hangat. Setelah acara selesai dan semua tamu pulang, aku duduk sendirian di pojok toko. Di depanku, sepotong red velvet cake yang belum sempat kuicip. Lampu toko redup, musik lembut mengalun dari speaker. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi merasa sendirian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi hari ini, aku tahu satu hal pasti, aku mencintai diriku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merampas harga diriku lagi. Bukan mantan suami, bukan masa lalu, bukan luka. Aku, Arini Ramadhani, adalah perempuan yang pernah disakiti, tapi memilih untuk bangkit.